Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Salam sejahtera kita semua. Bapak Budi Gunadi Sadikin, Bapak Menteri Kesehatan RI, yang saya diberitahu mengikuti melalui daring online, Bapak Hasto Wardoyo. Maaf, saya tidak bisa lihat Bapak. Ya, tadi yang duduk samping saya. Terima kasih Pak. Bapak selaku Ketua BKKBN, Bapak Benny Mamoto ya, yang tadi juga duduk sebelah kiri saya. Ibu Menanti Adang Ginanjar selaku Ketua Bayangkari Sulawesi Barat. Ibu tadi saya ketemu, masih. Bapak Hendrasmo ternyata masih keluarga saya Pak ya. Selaku Dirut TVRI. Warganya Pak Derajat Jiwandono dan Pak Tommy Jiwandono, sekarang Wakil Menteri Keuangan. Ternyata masih saudara Bapak. Ibu Endang Sulistyorini dari Komisi 4 DPR RI. Ibu, selamat pagi. Dan tentu Ketua Umum Fox, kawan kita seperjuangan, Pak Handoyo. Pagi ini saya bersyukur saya dapat waktu 30 menit. Kalau tidak dibatasi bisa berjam-jam sampai nanti malam gitu Pak. Itu saya ini. Saya kan politikus. Modal seorang politikus itu suara. Ya, kita cari panggung untuk bersuara ya Pak Handoyo ya. Terima kasih. Dan selanjutnya ingin saya haturkan banyak terima kasih kepada para hadirin, terutama pimpinan 21 ormas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Indonesia Mas Formas, yang meluangkan waktu untuk berkumpul hari ini untuk menyelenggarakan suatu peresmian. Terbentuknya forum ini adalah wujud kepedulian dan perhatian dari ibu-ibu, bapak-bapak atas nasib bangsa kita yang sebentar lagi akan diserahkan kepada pimpinan nasional baru, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita tahu persis bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang terbentuk dan hadir dalam forum ini adalah betul-betul pendukung beliau-beliau yang sebentar lagi akan jadi pimpin nasional. Dan waktu itu tahun 18 Mei, seperti dikatakan Pak Handoyo, saya anjurkan kalau tidak salah Pak, bahwa dialog nasional ini itu nanti dilembagakan ya, supaya nanti organisasi-organisasi tergabung dalam forum ini menjadi pengawal, pemantau, sekaligus pengawas program-program yang akan dilaksanakan sebentar lagi oleh Prabowo dan Mas Gibran. Tentu kita harapkan yang terbaik. Tentu kita harapkan semua program jalan mulus. Tentu kita harapkan dan doakan tidak ada korupsi. Tapi kita harus realistis. Kita ini manusia Indonesia. Sudah lama orang Indonesia. Dan kalau tidak diawasi, pasti setan-setan itu selalu menghantui kita. Setan-setan yang saya maksud adalah koruptor dan calon koruptor. Saya ulangi,
calon koruptor. Karena ini ada realitas Indonesia. Ini yang selalu menjadi perhatian dari Prabowo. Kita harus betul hati-hati mengenai program-program yang mungkin akan diganggu dengan koruptor-koruptor. So, saya kira fungsi utama dari Formas ini, menurut saya usulkan adalah untuk jadi pengawas, ya, untuk jadi pengawal program-program dari Prabowo dan Mas Gibran. Program-program Prabowo dan Gibran sebetulnya lahirnya adalah karena yang dinamakan paradoks Indonesia. Mungkin saya kira banyak yang diantara yang hadir hari ini sudah baca. Kalau belum baca, saya usulkan, saya anjurkan untuk dibaca buku yang berjudul Paradoks Indonesia, yang sudah menjalani beberapa revisi. Waktu itu kalau tidak salah mulai ditulis Prabowo dibantu tim ahlinya kurang lebih 10 tahun lalu, dan direvisi terus. Masalah yang ditemui oleh Prabowo itu masih ada, dan paradoks Indonesia yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum baca paradoks Indonesia, ingin saya sampaikan dan jelaskan bahwa paradoks Indonesia yang disebut Prabowo adalah kondisi yang sangat kontradiktif, di mana negara kita ternyata dapat anugerah dari Yang Maha Kuasa, yaitu sumber daya alam yang luar biasa, disertai dengan iklim yang luar biasa, dengan kondisi tanah yang subur dan luas, dan kita diberikan curah hujan yang luar biasa. Banyak negara punya sumber daya alam, resources, tapi tidak punya curah hujan, sumber air yang cukup. Bagi yang beragama Islam, yang menjalani umroh dan haji, di situ kelihatan sekali negara-negara yang luar biasa kaya dengan sumber daya alam, tapi tidak punya air dan tidak punya tanah yang cukup subur. Ada negara-negara seperti Rusia, Finlandia, Norway, Kanada, punya tanah dan punya sumber daya alam, tapi iklimnya tidak mendukung. Saya sering ke Kanada dan ke Rusia selama beberapa dasawarsa, dan saya sendiri lihat 4 bulan, 5 bulan setiap tahun itu gelap dan dingin dan kurang cahaya matahari. Maksud saya, Bapak Ibu, Indonesia punya semuanya. Kita punya air, kita punya tanah, kita punya cahaya matahari. Namun rakyat kita sebagian besar masih kurang pendidikan, kurang kesehatan, kurang gizi, dan kurang papan. Di sini paradoks Indonesia. Di lain kita lihat negara seperti Korea Selatan tidak memiliki satu pun yang tadi saya sebut. Iklim yang kurang kondusif, tanah kurang subur, banyak itu batu-batu. Sumber daya alam tidak ada. Tapi dengan demikian, dengan kondisi yang tidak kondusif, bangsa Korea Selatan bisa mendapat saat ini pendapatan 10 kali bangsa Indonesia per kapita. Ini adalah paradoks Indonesia. Nah, ini adalah kenapa Prabowo terjun dan saya terjun ke dunia politik untuk merubah nasib bangsa kita ini. Dari 2004, tadi saya ketemu, saya bicara sama Pak Hasto jadi kaget. Ya Pak Hasto,
masalah kurang gizi, stunting, ini saya bahas dengan Prabowo tahun 2006, bulan Juni 2006. Belum ada Gerindra. Saya belum masuk politik waktu itu. Dan di situ Pak Hasto, kita bahas temuan-temuannya, kita baca di harian Kompas waktu itu, bahwa stunting di Indonesia 30%. Itu 2006 ya Pak. NTT 56%. Jawa Timur 48, 52%. Ada 44. Saya ingat itu. Nah di sini paradoks Indonesia. Nah, sekarang Bapak-bapak Ibu sekalian, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada pimpin nasional, terdiri dari Prabowo dan Gibran, kita diberi peluang untuk mulai menanggulangi, mengatasi, dan menjawab dan menanggapi paradoks Indonesia ini. Saya baru pulang, Pak Handoyo tahu, saya 1 bulan di luar negeri, bukan liburan Pak. Banyak orang pikir saya ke luar negeri liburan, enggak, saya 2, 3, 4 meeting sehari Pak. Dengan pemerintah Inggris, pemerintah Qatar, pengusaha, investor asing, dan saya pulang semakin optimis Pak Handoyo. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya semakin optimis mengenai prospek bangsa Indonesia. Saya yakin bahwa program makanan bergizi itu akan segera kita mulai dan kita mulai wujudkan. Program perumahan yang menjadi salah satu pilar dari Prabowo Gibran, kita akan segera mulai. Program kawasan hutan, kawasan pangan, dan semuanya itu kita akan segera mulai. Kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah, bahwa pemerintah yang sekarang ini sangat bekerja sama, sangat positif untuk membantu pemerintahan baru. Dan saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa pemerintah yang baru sebetulnya bukan pemerintah baru. Pemerintah yang akan datang adalah keberlanjutan dari pemerintah sekarang. Bapak-bapak Ibu sekalian, program makanan gratis itu bukan program makan siang saja. Menurut pemerintah, kalau tidak salah Menko PMK, mungkin berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan ya Pak Budi Gunadi, kalau Bapak sedang nonton, ada data yang menunjukkan bahwa setiap hari 18 juta anak sekolah masuk sekolah dengan perut kosong. Ini adalah dari 41% anak sekolah yang menurut pemerintah mulai sekolah setiap pagi tanpa sarapan pagi. Itu dengan kata lain 18 juta anak. Itu adalah anak sekolah. Anak prasekolah di Indonesia berjumlah 30 juta. Dan saya menduga meskipun tidak ada data, kalau kakak-kakak mereka tidak bisa dapat sarapan, adik-adiknya yang tinggal di rumah, yang prasekolah, yang mungkin sebelum 6 tahun umurnya, juga tidak sarapan. Saya kira ada logika ya Bapak Ibu. Kalau kakaknya tidak bisa dapat sarapan, ya adiknya juga yang tinggal di rumah, yang prasekolah, mungkin juga tidak dapat sarapan. Berarti apa? Karena ada 30 juta anak prasekolah,
48 juta anak sekolah dan santri pesantren terdiri dari 78 juta anak. Kita bisa menghitung 41% dari 78 juta anak itu berapa jumlahnya? Saya hitung 30 juta lebih. Ini adalah paradoks Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan ini ada kondisi yang kita harus tanggulangi, kita harus tanggapi. Dan ini adalah salah satu jawaban, salah satu bentuk tanggapan adalah makanan bergizi gratis untuk 78 juta anak di Indonesia. Menurut pakar-pakar nutrisi, bukan hanya cukup itu. Kalau kita mau menanggapi masalah stunting, anak-anak dalam rahim ibu-ibunya sebelum lahir juga harus diberikan nutrisi. Maka 4 juta ibu-ibu yang hamil segera akan kita berikan juga makanan gratis. Dan seluruhnya 82 juta. Ini adalah program pemerintah yang akan nanti dikelola, diurus dan dipimpin Prabowo dan Gibran. 82 juta jiwa akan diberikan makanan bergizi secara gratis. Ini adalah program dan ini adalah salah satu pilar program Prabowo Gibran. Kalau lawan-lawan Prabowo dan Gibran menuduh ini ada program konsumtif, Prabowo dan Gibran dan timnya termasuk saya, kami beda pendapat. Ini bukan konsumtif, ini investasi untuk anak-anak kita, untuk masa depan bangsa Indonesia. Ini investasi. Dua hal yang bisa jadi akibat dari program ini. Satu adalah anak-anak lebih sehat, anak-anak lebih cerdas, anak-anak lebih segar, dan ranking pendidikan kita bisa meningkat. Karena sudah terbukti selama berapa dasawarsa bahwa ranking pendidikan Indonesia sangat buruk. Saya sudah ikuti ranking-ranking pendidikan internasional sejak 15 tahun. Dan tidak banyak bergeser, sayangnya. Saya sedih bahwa tidak banyak bergeser. Ranking nasional kita akan pendidikan sangat rendah. Yang terakhir ada ranking PISA, PISA, itu ranking pendidikan internasional. Indonesia kalau tidak salah, 4 negara ini selalu di top 4. Selalu, tidak banyak geser. 1-2, 1-2, di Selandia Baru jadi nomor 1, Singapura dari nomor 2, terus ganti Singapura nomor 1. Indonesia konsisten buruk. 10 juta keluarga menunggu perumahan yang layak. 10 juta mendaftar tapi belum dapat rumah. Saya bisa sampaikan hari ini bahwa program perumahan menjadi prioritas dari pemerintah Prabowo dan Gibran. 10 juta disertai di luar 10 juta ada 27 juta keluarga yang di dalam namanya RTLH. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, saya betul-betul sudah hafal gini-ginian. RTLH, itu apa tuh RTLH? Rumah tidak layak huni. Itu dengan kata lain gubuk. Jumlah yang RTLH itu 27 juta. Maka kita bisa sadar, kita bisa mengerti kenapa stunting luar biasa, Pak Hasto. Karena stunting bukan hanya dari kurang gizi, Pak Hasto, ya kita tahu, tapi kondisi lingkungan setempat. Betul ya, Pak Hasto? Anak-anak yang kurang gizi, ya,
Ibu Sekjen yang dapat ya, yang bawa. Terima kasih Ibu Sekjen. Di samping kurang gizi, juga kurang minum air bersih. So anak-anak di 27 juta rumah tidak layak huni dapat air bersih, air minum yang tidak layak. Masuk disenteri, masuk amoeba, bakteria, dan ini Pak, ya Pak Hasto, dia kondisi lingkungan dan kondisi gizi ini yang menyebabkan tingginya stunting. Dan kalau kita lihat, kalau stunting tidak kita tanggulangi dan kondisi-kondisi perumahan kita tidak perbaiki, mutu dari bangsa Indonesia nanti tetap kurang bagus dari segi pendidikan. Maka Prabowo Gibran berniat dan bertekad untuk menanggulangi masalah pangan dengan makanan gratis, dan masalah perumahan kita segera akan mulai program perumahan massal baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Karena banyak RTL itu ada di pedesaan. Maka kita akan mulai program perumahan massal. Ini adalah program-program pengentasan kemiskinan. Tujuan Prabowo Gibran adalah untuk memberantas kemiskinan. Kita nyatakan perang terhadap kemiskinan. War on poverty. Kita akan mulai segera. War on poverty. Saya semakin optimis seperti saya katakan tadi dengan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Kita sudah lihat ada banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi. Dulu Prabowo dilecehkan dengan judul prabocor. Mungkin masih ingat prabocor? Prabowo itu prabocor. Ternyata Prabowo benar. Kalau kita lihat, itu banyak kebocoran-kebocoran. Kita hanya lihat aja yang namanya judol. Bapak-bapak, ibu tahu judol itu apa? Judi online. Saya kaget, saya dapat data dari para ahli internasional, bahwa yang uang yang mengalir ke luar negeri dari judol itu antara 40 sampai 70 miliar dolar setiap tahun. Judol. Terus ada game yang sayangnya banyak berasal di luar negeri. Kalau game-game itu diatur oleh orang Indonesia, saya kira tidak ada masalah. Tapi game-game yang dimulai dan diatur dan dikelola oleh pihak luar negeri berarti menyebabkan uang kita mengalir ke luar negeri. Itu logis, logika. Dan saya dapat data bahwa salah satu perusahaan di Korea Selatan, ini bukan judol ya, ini game resmi, ini sah, bukan judol. Judol itu 40 miliar. Ada satu game yang dikelola dan diurus dan diciptakan oleh perusahaan di Korea Selatan. Korea Selatan, satu perusahaan dapat 9 miliar dolar dari Indonesia. Bapak-bapak hitung aja. 9 miliar kali 15.000, 16.000 rupiah. Mengalir ke luar negeri. So ini yang harus kita atur. Dan Pak Prabowo Gibran akan segera akan mengurus. Sehingga nanti uang di Indonesia tidak akan mengalir begitu bebas. Tanpa ada nikmat yang dinikmati oleh pemerintah dan negara. Ini yang disebut kebocoran-kebocoran. Di samping kebocoran yang disebabkan oleh korupsi.
ini yang mengurangi kemampuan pemerintah. Ini akan segera Pak Prabowo dan Gibran akan kita tanggulangi. Nah, ini ada beberapa data agak sedikit teknis. Saya diberikan 5 menit lagi ya. Masih ada 5 menit? Betul ya? Mungkin bisa. Ini ada data-data yang memberi harapan ke saya dan saya kira harapan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Indonesia penerimaan negara termasuk pajak, termasuk cukai, termasuk PNBP, ya berarti royalti dari batubara, dari tembaga, dari emas, dari timah dan minyak dan sebagainya. Dan dari sumber-sumber lainnya termasuk paling rendah di dunia. Negara yang besar yang lebih rendah dari kita namanya Pakistan, maka bangkrut. Mereka harus ke IMF bulan lalu. Indonesia termasuk yang rendah. Menteri Keuangan menurut data yang saya terima memproyeksikan bahwa penerimaan negara tahun depan 12,7%. 12,7%. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, ini ada jauh lebih rendah. Kambodia, negara tetangga kita dan lebih miskin dari kita, penerimaan negara adalah 18% dari GDP. Ada negara lain, tetangga kita, yang bernama Vietnam. Mereka mendapat penerimaan negara 23%. Indonesia 10% lebih di bawah Vietnam. Indonesia 5% di bawah Kambodia. Saya kira semua sepakat dalam ruangan ini bahwa bangsa Indonesia tidak di bawah bangsa Kambodia dan bangsa Vietnam. Betul? Seharusnya pemerintah kita efisiensinya sama dengan Kambodia dan Vietnam. Betul? Maka Pak Prabowo dan Gibran sangat optimis kita bisa menaikkan penerimaan negara sampai minimal Kambodia, minimal Vietnam nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu berarti apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau kita sama dengan Kambodia, kita akan dapat 5% dari GDP kita lebih banyak setiap tahun. GDP kita tahun ini berkisar 1,5 triliun rupiah. Ibu dan bapak bisa hitung 5% dari 1,5 triliun itu berapa? 75 miliar rupiah, dolar setiap tahun. 75 miliar itu berapa rupiah? 1.200 triliun rupiah. Setiap tahun, kalau kita sama dengan Kambodia. Ibu bapak bisa ikuti saya, bisa paham ya? Kita dapat sama seperti Kambodia, kita bisa dapat 5% penerimaan negara setiap tahun, yaitu 5% berarti 75 miliar dolar, berarti kurang lebih 1.200 triliun. Setiap tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak biaya untuk menyelenggarakan program gratis untuk 82 juta jiwa setiap hari? Anggarannya adalah 450 triliun rupiah. Berarti apa? Kalau kita sama dengan Kambodia, kita bisa bayar, besok kita bisa bayar seluruh anggaran, dan untuk lain-lain 700 triliun masih tersisa, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini angka nggak bisa bohong. Ini angka dari Bank Dunia dan IMF. Kalau kita seperti Vietnam yang seharusnya bisa tercapai, masa bangsa Indonesia di bawah bangsa Vietnam? Bangsa Vietnam bukan superior, bangsa Indonesia inferior. Sama kok.
Saya sering ketemu orang Vietnam kok. Mereka juga tidak terlalu tinggi dibanding kita. Banyak lebih pendek kok dari kita. Tapi bangsa Vietnam bisa 23%, berarti apa? Seharusnya kita bisa dapat 150 miliar dolar setiap tahun. Berarti apa? Berarti 3.000, 2.000, 3.000, 2.500 triliun, betul? 150 kali 16.000 berarti 2.400 triliun lebih setiap tahun. Di sini paradoks Indonesia. Indonesia sesungguhnya negara kaya raya. Dan kita kelola dengan baik. Saya yakin ramalan-ramalan para ahli bahwa Indonesia menjadi negara ke-6 di dunia, kita akan mencapai. Itu akan kita dapat. Kita akan dapat. Saudara-saudara, saya sudah mencapai 30 menit, betul? Sudah ya? Nah ini, ya, sudah, 0,000, berarti nggak ada sisa waktu lagi. So, saya kira, ya, poin-poin yang saya mau sampaikan, saya kira sudah sampai, ya, mudah-mudahan. Saya usulkan Pak Handoyo. Pak Handoyo mana ya? Oh, jadi. Saya usul Pak Handoyo, mungkin forum kita bisa adakan sekali 3 bulan. Ya, saya bersedia untuk ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu setiap 3 bulan. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak ada curhat-curhat. Ada yang nggak jadi bupati, ada yang nggak jadi gubernur. Saya terus sengaja menghindar. Saya tiap hari dapat 10-20 kali lewat SMS WA mau ketemu, mau menghadap, mohon arahan petunjuk mengenai pilkada. Saya sudah tahu itu. Surat rekom. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya akhiri, Pak Handoyo, ya, saya sampaikan ya. Saya juga ada curhat. Dan saya mohon bapak-bapak, ibu, ya, kalau bisa sampaikan kawan-kawan di Formas, nama saya ternyata banyak dijual. Saya dengar 1-2 bulan ini nama saya dijual. Bahwa kalau kasih uang ke Hashim lewat oknum tertentu bisa dapat rekom. Saya mau katakan ya, demi Tuhan Yesus Kristus saya katakan ya, saya tidak terima uang untuk menggolkan orang yang di luar aturan partai. Di luar aturan partai itu tidak boleh kita jual-jual surat rekom untuk keperluan pribadi. Tidak boleh. Dan saya patuh. Dan saya tidak. So, saya mau sampaikan kalau ada yang bilang kalau mau dapat surat rekom dari partai bisa atur dengan Hashim, kasih uang berapa miliar atau berapa ratus juta, jangan percaya, itu semua bohong. Bohong, ya. Waspada terhadap oknum-oknum tersebut, ya. Itu curhat saya sampaikan ya, Pak. Boleh Pak Handoyo? Boleh. Saya kan ketua Dewan Pembina, kan boleh kan? Ya. Saya demikian. Demikian, dan pada pengurus Formas saya ucapkan selamat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Tugas kita mulia, kita mengawal pemerintah baru. Kita kasih masukan-masukan yang berharga, konstruktif. Kalau pemerintah bekerja dengan baik, saya kira patut dipuji-puji. Kalau pemerintah kurang baik, ya kita kritik secara konstruktif. Itu harapan saya. Terima kasih. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Terima kasih.